Mengapa Yesus melakukan semua itu bagi kita? Karena Dia mengasihi kita. Amin. Saudara merasa dikasihi oleh Tuhan? Dan salah satu alasan mengapa Dia melakukan semuanya itu adalah untuk membawa kita kepada tempat perhentiannya, saudara. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang tempat perhentian Tuhan, dan saya harap semua kita termotivasi untuk mencapai atau untuk memasuki tempat perhentiannya. Amin, saudara. Coba kita baca kembali Ibrani pasal 4, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bicara beberapa menit, nanti setelah itu kita akan sharing. Jadi saudara semua siap untuk berbicara bagi Allah setelah ini. Ibrani pasal 4 mulai ayat 9, apakah semua sudah ada di situ? Iya, baru 2 orang. Yang lain sudah ada di situ? Ibrani 4 mulai ayat 9 sama-sama. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin, saudara. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian bagi kita. Hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhatikan nyanya di situ huruf besar. Jadi ini tempat perhentian Tuhan, bukan tempat perhentian kita. Kita tidak punya tempat perhentian, hanya Tuhan yang punya tempat perhentian. Amin ya saudara. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi saudara-saudara, Allah ketika menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Dia menyelesaikan semua pekerjaannya, dan setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, maka Dia berhenti dari pekerjaannya. Dia memasuki sabatnya, hari perhentiannya. Allah bekerja dan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sementara manusia bekerja dan pekerjaannya tidak pernah selesai. Sadarkah saudara, saudara terus bekerja seumur hidup saudara dan tidak pernah selesai pekerjaannya. Itu sebabnya manusia tidak punya hari perhentian. Hanya Allah yang punya hari perhentian. Dan kita diundang untuk memasuki hari perhentiannya itu, tempat perhentiannya itu. Itu sebabnya ciri kalau kita sudah masuk ke tempat perhentiannya adalah kita sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan kita. Amin, saudara. Karena kalau kita masih terus mengerjakan pekerjaan kita tidak akan pernah selesai dan kita tidak akan memiliki hari perhentian. Tapi kalau kita memasuki hari perhentian Allah, kita akan berhenti dari semua pekerjaan kita dan melakukan pekerjaan Allah. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Penulis Ibrani mengatakan, baiklah kita berusaha. Bukan berusaha untuk melakukan yang lainnya, tapi berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, saudara. Bukan berusaha untuk bekerja, tapi berusaha untuk berhenti dari semua pekerjaan kita. Saya ulangi, bukan berusaha untuk bekerja, tapi berusaha untuk berhenti dari pekerjaan kita. Bukan berusaha untuk memulai pekerjaan yang baru lagi, tapi berusaha berhenti dari semua pekerjaan kita. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi sudah ada contoh, yaitu bangsa Israel, mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan mereka, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka, ketidakpercayaan mereka, saudara-saudara. Jadi jangan mengikuti contoh ketidaktaatan mereka. Kita mau taat, kita mau berusaha, bukan untuk bekerja, tapi untuk berhenti dari semua pekerjaan kita, sehingga kita bisa memasuki perhentian Tuhan itu. Amin, saudara. Ya, dan saya mau katakan, saudara-saudara, ini sebuah usaha yang layak untuk diperjuangkan. Memasuki hari perhentian Tuhan adalah usaha yang layak untuk diperjuangkan, karena hasilnya akan jauh melampaui apa yang
pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, saudara-saudara. Bahkan apa yang pernah timbul dalam hati kita, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, ini melampaui semuanya itu. Itu sebabnya ini layak untuk diperjuangkan. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Penulis mau mengatakan bahwa sesungguhnya hari perhentian yang Tuhan maksud adalah roh kita. Itu sebabnya yang selama ini berjeri lelah adalah jiwa kita. Kita harus dipisahkan jiwa dan rohnya, sehingga jiwa tidak mengganggu roh, semua usaha jiwa tidak mengganggu roh. Itu sebabnya kita perlu logos yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh kita, sehingga roh kita tidak lagi terganggu dengan jiwa, tapi jiwa mengikuti roh. Jiwa menerima perhentiannya di dalam roh. Jiwa memasuki roh, berada di dalam roh, ditaruh di dalam roh, mengikuti roh, dan menikmati perhentian di dalam roh. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi kita perlu berusaha untuk memasuki hari perhentiannya. Jangan terus berusaha untuk bekerja. Nah, hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Coba kita ke Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27. Ya, saudara harus mengikuti saya karena ini nggak ada catatannya. Yohanes pasal 6 mulai ayat 27. Semua sudah di situ? Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perhatikan, Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Sadarkah saudara, selama ini kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Untuk nasi, untuk gandum, untuk roti, untuk beserta dengan segala lauk pauknya. Kalau semua orang ditanya, kenapa kita bekerja? Kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan makan kita, untuk supaya bisa makan. Jadi kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Dan Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan mau mengalihkan kita dari pekerjaan kita yang bekerja untuk makanan yang dapat binasa kepada bekerja untuk makanan yang tak dapat binasa. Sampai sekarang, walaupun banyak orang telah dilahirkan kembali menjadi orang Kristen, tapi rata-rata orang yang sudah dilahirkan kembali tetap bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Mereka tidak bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Coba cek kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa atau bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa? Kalau hari ini kita masih bekerja untuk makanan yang dapat binasa, saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan pewahyuannya kepada kita, supaya kita dipindahkan dari bekerja untuk makanan yang dapat binasa kepada bekerja untuk makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, kita berusaha untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi perhatikan apa yang sehari-hari kita lakukan. Apakah kita lebih banyak berusaha untuk makanan yang dapat binasa atau untuk makanan yang tidak dapat binasa? Kalau untuk makanan yang dapat binasa, kita habis-habisan bekerja. Tapi untuk makanan yang tidak dapat binasa,
kita ogah-ogahan bekerjanya. Kita setengah bekerjanya. Jangan kata setengah, seperempat pun kadang-kadang tidak ada, saudara-saudara. Ya, seluruh waktu kita habiskan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, hanya sedikit waktu, bahkan seringkali tidak ada waktu kita gunakan untuk bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Saya berdoa hari ini kita semua dicelikan matanya supaya kita lebih banyak bekerja lagi untuk makanan yang tidak dapat binasa. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dengan kata lain mereka bertanya, apa yang kami harus perbuat, apa yang harus kami kerjakan untuk diperkenan Allah, melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa yang harus kami perbuat untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini adalah pertanyaan agama. Agama selalu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperkenan Allah? Apa yang harus kami lakukan untuk hidup kudus? Apa yang harus kami lakukan untuk hidup sesuai kehendak Allah? Apa yang harus kami kerjakan untuk ini, untuk itu, khususnya untuk memperkenan hati Allah? Apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan? Ingat satu kali anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini pertanyaan agama. Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan untuk menerima hayat yang kekal? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami usahakan untuk menerima hayat kekal? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan untuk memasuki hari perhentian Tuhan? Itu yang ditanyakan oleh orang-orang beragama. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus menjawab, ayat 28. Apakah semua mengikuti saya? Lalu, ayat 29. Iya, puji Tuhan, artinya mengikuti memang. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Orang beragama bertanya, apa pekerjaan yang harus kami lakukan untuk memperkenan hati Allah, supaya kami menerima hayat kekal, supaya kami masuk surga? Inilah jawaban Yesus. Ini pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, atau percaya ke dalam Dia. Apakah percaya itu sebuah pekerjaan? Inilah masalah orang beragama. Mereka berusaha bekerja, tapi mereka tidak percaya. Tapi inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya. Perhatikan baik-baik, konteks pembicaraan ini adalah tentang makan. Bekerja untuk makan. Dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus bicara tentang percaya, percaya artinya menerima Dia ke dalam kita. Saya ulangi, percaya artinya menerima Dia ke dalam kita. Apa? Menerima Dia ke dalam kita, itu namanya percaya kepada Dia. Artinya menerima Dia ke dalam kita. Ketika awal kita diselamatkan, kita percaya kepada Dia. Artinya kita menerima Dia ke dalam kita. Itulah artinya percaya. Jadi percaya artinya apa? Menerima Dia ke dalam kita. Dan menerima Dia ke dalam kita artinya sama dengan kita makan Dia. Karena makan artinya kita menerima sesuatu ke dalam kita. Untuk berbaur dengan kita, itulah makan. Jadi arti percaya sebetulnya sama dengan arti makan. Percaya artinya menerima Dia ke dalam kita. Makan Dia berarti juga menerima Dia ke dalam kita. Jadi
apa pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan? Bukan bekerja tapi makan. Ya. Dengan kata lain, saya mau simpulkan seperti ini. Orang-orang bertanya, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Tuhan menjawab, berhentilah bekerja. Makanlah. Berhentilah bekerja, makanlah. Karena itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dengan kata lain Yesus mau mengatakan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah kamu berhenti dari pekerjaan kamu sendiri dan mulai menikmati Allah. Selamat siang semuanya. Semua mengikuti saya dengan baik? Perhatikan baik-baik. Orang bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Lalu Tuhan menjawab, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia artinya makan Dia, nikmati Dia sebagai makanan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menjawab, pekerjaan yang kamu bertanya kepadaku, apa pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk dilakukan? Oke, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Berhentilah dari pekerjaanmu dan mulai makan. Berhenti dari usahamu untuk memperkenan hati Allah, nikmatilah Allah. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk menyembah Dia, bahkan untuk berusaha memperkenan hati Dia. Tuhan memanggil kita untuk makan Dia. Menerima Dia ke dalam kita, percaya kepada Dia. Itu sebabnya perintah Allah yang pertama kepada manusia adalah tentang makan. Bukan sembahlah aku. Tapi jangan makan pohon pengetahuan ini. Dengan kata lain, makanlah pohon hayat ini. Jangan makan pohon pengetahuan ini. Artinya perintah Tuhan yang pertama adalah makanlah pohon hayat, jangan makan pohon pengetahuan. Bukan sembahlah aku. Dulu saya suka nyanyi, there is no higher calling, no. There is no higher calling, no greater honor than to bow and worship at your throne, gitu kan. Ya, nggak ada panggilan yang tertinggi selain untuk menyembah Dia di tahtanya. Belakangan setelah saya tahu tentang makan, saya pikir panggilan tertinggi kita dari Tuhan adalah makan Dia, bukan menyembah Dia. Haleluya. Apakah perlu diterjemahkan? Jadi panggilan tertinggi dari Tuhan kepada kita adalah makanlah pohon hayat, makanlah hayat Allah. Bukan menyembah Allah. Kalau saudara menyembah Allah tanpa menerima Dia ke dalam saudara, penyembahanmu sia-sia. Setelah kita menerima Dia ke dalam kita, otomatis kita menyembah Dia. Menyembah adalah hasil dari makan. Hidup kudus adalah hasil dari makan. Memperkenan hati Allah adalah hasil dari makan Dia, menikmati Dia. Kenapa saya yakin bahwa ini sebetulnya Tuhan bicara tentang makan? Karena kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-35, kita masih di Yohanes 6, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Di mana-mana kita tidak lapar kalau kita makan, bukan kalau kita datang. Tapi Tuhan bilang kalau barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Berarti ini datang untuk percaya, datang untuk menerima Dia ke dalam kita.
datang untuk makan, maka tidak lapar lagi. Betul? Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuh kan, sekarang dipertegas, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di mana-mana orang tidak haus karena dia minum. Berarti datang percaya di sini bicara tentang makan dan minum. Akulah roti hidup. Kalau boleh saya terjemahkan seperti ini, akulah roti hidup. Barang siapa makan aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum aku, ia tidak akan haus lagi. Boleh diterjemahkan seperti itu? Itulah terjemahan yang lebih tepat sebetulnya ya, dalam pengertiannya. Jadi makan, minum. Mau tanya, kita bekerja untuk makan atau kita makan untuk bekerja? Bekerja untuk makan. Saudara bekerja untuk makan atau makan untuk bekerja? Bingung dia. Makan untuk bekerja. Oke, saya beritahu saudara. Bekerja untuk makan adalah hasil kejatuhan dalam dosa. Makan untuk bekerja adalah hasil kelahiran kembali, hasil penyelamatan. Masih bingung? Coba lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 19. Ini adalah hukuman Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Saya langsung bacakan hukuman Tuhan untuk manusia, untuk pria. Untuk wanita baca sendirilah ya. Ayat 19. Dengan berpeluh. Berpeluh ini artinya bekerja keras. Engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi dengan berpeluh, dengan bekerja keras, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Makanya tadi saya bilang, manusia itu nggak ada hentinya bekerja sampai dia mati. Kapan saatnya manusia berhenti bekerja? Kalau dia mati. Dengan berpeluh, dengan bekerja keras, engkau akan mencari makananmu. Nah, ini namanya bekerja untuk makan. Jelas ya saudara ya. Tapi kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 6, ini bicara tentang makan untuk bekerja. Coba lihat ayat yang ke 57. Ayat 57. Sudah di situ semua? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidup oleh aku artinya kita hanya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kita dan melalui kita. Hidup oleh aku. Ya, kita hidup oleh Kristus artinya kita berhenti dari pekerjaan kita dan hanya melakukan pekerjaan yang Dia perintahkan untuk kita kerjakan. Kan gitu saudara. Ya. Jadi kalau saudara bekerja untuk makan, saudara hidup dalam hukum dosa dan maut. Tapi kalau saudara hidup berpindah dari hukum dosa dan maut ke dalam hukum roh kehidupan, saudara tidak bekerja untuk makan. Saudara makan untuk bekerja.
Makan Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan. Jadi sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang telah menjadi anak-anak Allah, janganlah kita bekerja untuk makan. Ya. Termasuk di dalam hal agama. Orang beragama bekerja keras untuk menikmati berkat Allah. Kamu harus berdoa setiap hari, berdoa yang banyak. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat, gitu ya saudara. Ayo berdoa yang banyak supaya dapat berkat yang banyak. Kita bekerja, berjerih lelah untuk menikmati. Itu bekerja untuk makan namanya. Tapi seharusnya kita makan untuk bekerja. Halo, selamat siang semuanya. Amin, saudara. Kalau kita masih terus bekerja untuk menikmati, kita bukan putra Allah sebetulnya. Kita masih ada dalam hukum dosa dan maut, di mana manusia harus bekerja untuk makan. Terus Pak, berarti kita nggak usah bekerja lagi. Saya bekerja bukan supaya saya bisa makan. Saya bekerja karena saya manusia yang diciptakan untuk bekerja. Dan saya bekerja, saya bisa bekerja karena saya telah makan. Semua pekerjaan saya adalah hasil dari saya makan. Saya ulangi, semua pekerjaan yang saya lakukan adalah hasil dari saya makan. Ya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Orang-orang Kristen, dengarkan firman Tuhan. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Kalau engkau bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, engkau bukan orang yang percaya Allah. Saya ulangi, kalau engkau bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, engkau bukan orang yang percaya Allah. Kalau engkau percaya Allah, engkau percaya semua kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Bukan karena engkau bekerja. Lalu mengapa engkau bekerja? Engkau bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Engkau bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhanmu, bukan untuk mencari makananmu. Kalau engkau bekerja untuk mencari makananmu, engkau adalah keturunan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau engkau makan untuk bekerja, engkau adalah keturunan Kristus. Amin, saudara. Kalau engkau bekerja untuk makan makanan yang dapat binasa, engkau ini masih di dalam Adam, di dalam hukum dosa dan maut. Tapi kalau engkau makan untuk bekerja, maka engkau ada di dalam Kristus. Engkau hidup dari Kristus, engkau hidup oleh Kristus. Itu sebabnya engkau bekerja karena engkau makan. Amin, saudara. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang disampaikan. Itu sebabnya penting untuk kita berusaha, bukan berusaha untuk bekerja, tapi justru sebaliknya berusaha untuk berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan mulai menikmati Tuhan. Haleluya. Mulai makan Tuhan, mulai minum Tuhan setiap hari. Nah, banyak orang secara fisik, secara jasmani tidak pernah menganggap enteng soal makan. Ada di sini yang menganggap enteng soal makan, makan gampang, entar aja. Masih kenyang, udah lewat jam makan lagi, ayo makan, entar aja. Kalau orang sudah jam makan,
tapi dia nggak lapar-lapar, masih kenyang terus. Artinya ini dia sakit. Orang yang sehat, kalau sudah jam makan, akan ada panggilan dari dalam dirinya untuk makan. Secara fisik, kebanyakan kita tidak ada yang menganggap enteng soal makan. Bahkan banyak yang menganggap serius soal makan. Makanya yang diurusinnya makan terus, saudara. Makan apa kita hari ini? Gitu kan. Belum waktunya makan, udah mulai mikir mau makan apa kita hari ini. Nih, saudara ada di sini, mungkin udah ada yang mikir, ntar pulang ibadah makan apa ya? Atau ntar pulang ibadah makan di mana ya? Belum selesai ibadah udah mikir makan. Kalau udah mulai jam 12, ibadah belum selesai, udah mulai gelisah kan? Kenapa? Perkara makan. Jadi secara fisik kita semua tahu kita nggak pernah anggap enteng soal makan. Bahkan sekarang ini sudah banyak makanan-makanan kesehatan yang dimunculkan karena orang mulai menyadari pentingnya makan dan makan yang sehat, makan yang benar. Bukan sekedar makan tapi makan yang benar. Tapi banyak orang Kristen secara rohani belum ngerti pentingnya makan, artinya makan. Mereka nggak peduli mereka mau makan atau tidak makan. Kalau hari ini mereka belum makan, mereka tidak merasa lapar, mereka tidak merasa apa-apa. Mereka tidak merasa ada sesuatu yang kurang, mereka tidak merasa sesuatu yang hilang. Tapi kalau secara jasmani, mereka mengejar arti makan. Mereka berusaha menikmati makanan senikmat-nikmatnya. Itu sebabnya mereka rela bayar harga mahal untuk kenikmatan dalam hal makan. Tapi secara rohani, kenapa kita nggak rela bayar harga mahal untuk sebuah kenikmatan makan Tuhan? Makan Kristus. Untuk kenikmatan makan, katakanlah, saudara masuk restoran all you can eat, makan sepuasnya. Berapa lama saudara ada di dalam? Satu setengah jam, 2 jam. Mungkin ini makannya lebih lama, jadi kunyahnya lebih lama, jadi 2 jam. Sudah. Yang lain berapa jam kalau saudara ada di restoran all you can eat? Hah? 2 jam. 2 jam maksimal, belum tentu, yang lain belum tentu maksimalnya 2 jam loh. Hah? Dibatasi 2 jam? Oh. Sekarang dibatasi 2 jam. Oh, 2 jam harus keluar. Ya. Yeah. Kalau dulu kayaknya belum ada batasnya tuh. Ya, saya udah terlalu lama nggak masuk restoran all you can eat, saudara. Iya. Karena sekarang saya harus makan secukupnya, bukan sepuasnya. Ya saudara, 2 jam. Tapi untuk makan secara rohani, mungkin nggak ada di antara saudara yang menghabiskan waktu 2 jam untuk makan. Nggak usah diaminkan. Untuk makan secara rohani, wah ini nggak penting-penting banget gitu. Orang mau pergi kerja, bela-belain makan. Yang penting makan walaupun telat ke kantor. Nah kalau secara rohani, nggak ada yang punya prinsip begitu tuh. Harus makan dulu nih, baru pergi ke kantor. Telat nggak apa-apa, yang penting makan secara rohani dulu. Nggak ada tuh yang mikir kayak gitu. Selamat siang. Kalau saudara tersinggung nggak apa-apa, artinya saudara sehat. Bahkan ada orang Kristen yang bertahun-tahun nggak makan, nggak merasa apa-apa loh saudara. Nah ini berbahaya buat kita semua. Kita harus mengetahui, kita harus bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bukan untuk makanan yang tidak dapat, bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kita harus lebih berusaha, lebih bekerja keras untuk bisa menikmati makanan yang tidak dapat binasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Itu sebabnya kita merayakan perjamuan Tuhan
Sebulan 2 kali kalau di sini saudara-saudara. Untuk apa? Untuk sama-sama mengingat bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Kita harus makan dia, kita harus minum dia, kita harus menerima dia ke dalam kita untuk berbaur dengan kita sehingga kita bisa hidup oleh dia. Inilah tempat perhentian. Inilah hari perhentian, di mana kita berhenti dari pekerjaan kita dan kita menikmati pekerjaan Allah. Ketika awal manusia diciptakan di Taman Eden, Allah sudah mengerjakan semuanya, baru manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk menikmati semua hasil pekerjaan Allah. Betul? Dan baru setelah itu untuk mengelola apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Itu panggilan pertama manusia. Manusia pertama-tama bukan untuk bekerja, tapi menikmati semua pekerjaan yang sudah dihasilkan oleh Allah. Makanya manusia diciptakan hari terakhir, supaya semua ada dulu, jadi dulu, sudah tersedia dulu, baru kita diciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden, di mana sudah ada banyak pohon buah-buahan, sudah ada makanan untuk dimakan, dan ada pohon hayat juga di situ untuk dimakan. Saudara-saudara, inilah tujuan Allah yang semula, supaya kita bisa menikmati dia. Kita bicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Allah yang diberikan kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. Itulah kasih karunia. Jadi tugas kita bukan bekerja, tapi menikmati dia. Menikmati dia sebagai makanan kita. Kalau saudara terus menikmati dia, saudara akan memasuki hari perhentian Tuhan. Kalau saudara terus makan dia setiap hari, minum dia setiap hari, bahkan setiap saat, saudara akan memasuki hari perhentian Tuhan. Saudara akan berhenti dari semua pekerjaanmu sendiri, dan engkau hanya menikmati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Saya rasa saya cukup sampai di situ. Dan selanjutnya saudara akan melanjutkan berbicara. Haleluya. Saya berdoa supaya pembicaraan kita hari ini benar-benar akan Roh Kudus kerjakan sehingga benar-benar tergarap ke dalam kita secara maksimal. Haleluya. Oke, silakan. Siapa yang mau melanjutkan? Siapa yang mau bicara pertama? Tentunya tidak hanya satu orang hari ini. Karena hari ini adalah perjamuan Tuhan dan perjamuan kita bersama. Kita mau menikmati Tuhan sebanyak-banyaknya, selimpah-limpahnya, sepuas-puasnya. Amin. Itu sebabnya saudara harus aktif. Silakan, siapa duluan? Ya, Michael silakan. Ya, jadi yang saya tangkap dari sejak khotbah yang di pertama kali sampai sekarang itu adalah tentang berusaha memasuki tempat perhentian itu. Jadi kalau ada yang mau diusahakan, berusahalah untuk masuk ke tempat perhentian itu. Dan hari ini pun sudah ditekankan kembali bahwa cara kita untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu adalah berhenti bekerja, tetapi kita makan dia, menikmati dia setiap hari. Nah, dan saya juga menangkap yang dari minggu lalu dan juga sekarang kan diulang lagi tadi yang Ibrani 4 ayat 12 yang mengenai logos yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Nah, saya punya pengalaman, saya sudah makan Tuhan, minum Tuhan. Jadi saya tuh menikmati Tuhan, tapi tidak mencari tahu maksud dari ayat yang saya baca. Jadi saya cuma sekedar kayak mendoa bacakan firman tersebut tanpa memakai pikiran saya, difungsikan cuma untuk membaca. Tapi saya nggak
nggak mencari di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan melalui logos itu, gitu. Jadi ketika dalam prakteknya itu saya seperti kesulitan untuk membedakan jiwa dan roh. Jadi istilahnya tuh kadang-kadang bisa, kadang-kadang susah gitu. Nah kemarin itu yang di khotbah minggu lalu itu baru saya diterangi Tuhan gitu bahwa memang makan Tuhan, menikmati Tuhan oke. Cuma kurang di situ. Logosnya Tuhan itu tidak benar-benar saya diterangi gitu loh oleh Tuhan sehingga jiwa dan roh saya itu nggak dipisahkan gitu. Jadi kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off gitu. Kadang saya kalau mau memutuskan sesuatu itu nggak jelas gitu. Tapi kadang-kadang ada jelas gitu. Nah saya kan saya juga mendengar firman, maksudnya dalam itu kan dalam persekutuan pribadi ya. Kalau dalam makan dan minum itu kan sendirian gitu. Nah kalau di dalam ibadah-ibadah seperti ini kan saya juga banyak menerima logos yang diterangi, ya kan? Diterangi sehingga itu membuat pemisahan terjadi dalam jiwa dan roh saya melalui firman tersebut gitu. Tapi saya baru menyadari bahwa kalau saya sendirian itu saya nggak berusaha, nggak meminta Roh Kudus untuk mewahyukan apa yang saya baca. Istilahnya kan ketika kita mendoa bacakan itu kan kita harus konsentrasi juga apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat itu. Sehingga itu menjadi logos yang hidup gitu ya. Nah itu yang saya kurang di situ. Jadi saya baru ngerti kenapa jiwa dan roh saya itu belum banyak terpisah karena saya cuma mengandalkan firman yang didengar di ibadah, tapi kalau dalam hal makan sendirian itu kurang gitu. Dan ketika baca buku rohani pun juga saya juga mendapati kurang adanya kalau saya evaluasi sih mungkin bisa dikatakan 50-50 lah ya. Jadi saya seperti kayak kebetulan lah istilahnya mendapatkan terang, tapi saya sendiri nggak berusaha untuk menangkap apa yang Tuhan sampaikan melalui buku yang saya baca ataupun di dalam perenungan pribadi saya makan Tuhan. Tapi kalau dalam ibadah seperti ini terus terang ketika disampaikan firman itu benar-benar terang gitu bagi saya gitu. Nah, jadi saya mengambil simpulan memang ada sebagian firman yang saya dengar itu menjadi logos yang hidup bagi saya. Tapi dalam hal yang sehari-harinya itu saya kurang. Jadi istilahnya tuh jiwa dan roh saya itu sebagian ada yang terpisah, sebagian ada yang enggak gitu. Nah, di sekarang saya udah mulai konsen ke situ juga. Jadi Ibrani 4 ayat 12 itu sebenarnya saya tangkap sebagai kunci. Jadi selama kita belum dipisahkan jiwa dan rohnya, jangan harap deh bisa hidup dalam roh sepenuhnya karena akan abu-abu gitu. Karena ada banyak kebenaran firman yang masih belum diwahyukan gitu. Jadi kita kesulitan untuk mengetahui ini dari roh atau dari jiwa gitu. Kan saya perhatikan juga Dad ya, kan Dad itu kan sudah banyak, kan kita kan waktu ada di persekutuan untuk melatih roh, biasanya tuh kita pakai ininya kiblatnya ya, istilahnya ke Dad gitu, yang memutuskan ini dari jiwa atau roh. Nah dulu saya masih bertanya-tanya, aduh kok si Dad bisa ya begitu ya, maksudnya saya bertanya-tanya terus dalam pikiran saya gitu, kok dia bisa dengan yakinnya begitu ya. Tapi ketika waktu dia sampaikan firman Tuhan kemarin itu benar-benar menerangi saya gitu. Oh iya, ternyata Dad itu memang dia udah banyak logos yang jadi hidup gitu loh, yang memisahkan jiwa dan roh dia, sehingga dia nggak usah berusaha untuk mengetahui ini jiwa atau roh, itu udah ketahuan sendiri karena memang udah logosnya itu udah memisahkan jiwa dan roh dia gitu. Makanya saya juga merasa gitu dalam satu situasi saya bisa dengan yakin berkata, iya ini benar. Tapi ada situasi yang lain di mana abu-abu gitu, sehingga ketika saya memutuskan pun saya nggak yakin ini dari roh atau dari jiwa gitu. Jadi saya menangkap benar-benar Ibrani 4:12 itu adalah kunci untuk kita bisa memisahkan jiwa dan roh supaya kita benar-benar bisa hidup dalam roh sepenuhnya gitu. Amin. Ya, amin. Mungkin saya bisa sharing sedikit apa yang saya lakukan setiap hari. Kalau saya mendoa bacakan firman, jadi saya mendoa bacakan firman urut saudara-saudara dari kejadian terus sekarang sudah sampai bilangan terakhir ya. Tapi dengan cara saya mendoa bacakan bukan sekedar baca, tapi doa baca ya saudara.
Nah, setelah saya baca satu pasal, mendoa bacakan satu pasal, biasanya setelah itu saya melihat Alkitab Pemulihan yang ada catatan kakinya untuk memahami artinya. Jadi waktu doa baca saya nggak berusaha memahami artinya, saya hanya menerima firman ke dalam saya untuk makan. Terus terima, terus masuk, terus masuk, terus masuk gitu ya saudara. Nah setelah itu saya baca yang Alkitab versi Pemulihan yang ada catatan kakinya untuk memahami maksud dari firman itu. Dan ketika saya membaca catatan kaki dari Alkitab Pemulihan, saya mengerti maksud firman itu, saya doa bacakan lagi maksudnya. Kayak gitu. Kira-kiranya seperti itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Saya kasih contohnya satu ayat saja ya, jangan satu pasal, kelamaan kalau saya kasih contoh satu pasal. Nggak selesai-selesai kita saudara. Ya. Misalnya Yohanes 6 ayat 57. Pertama saya doa bacakan. Semua sudah di situ? Yohanes 6 ayat 57. Doa bacakannya begini kira-kiranya. Oh Tuhan Yesus, sama seperti Bapa yang hidup. Ya Tuhan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Tuhan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus Engkau. Dan Engkau hidup oleh Bapa. Ya Tuhan Yesus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus Engkau ya Tuhan. Dan Engkau hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, kata Tuhan, akan hidup oleh aku. Ya Tuhan Yesus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus Engkau, dan Engkau hidup oleh Bapa. Demikian juga aku Tuhan. Kalau aku memakan Engkau, aku akan hidup oleh Engkau. Oh Tuhan Yesus, aku makan Engkau sekarang Tuhan. Oh aku makan Engkau sekarang Tuhan. Aku menyerap Engkau Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai hayatku Tuhan. Oh aku menerima Engkau Tuhan ke dalamku. Aku menerima Engkau ke dalamku Tuhan. Biar unsur Allah bertambah di dalam hidupku. Unsur Allah terus bertambah di dalam hidupku. Aku makan Engkau Tuhan. Aku hidup oleh Engkau. Oh aku makan Engkau Tuhan. Aku hidup oleh Engkau. Aku makan Engkau Tuhan. Aku hidup oleh Engkau. Ya Tuhan Yesus, aku makan Engkau. Aku hidup oleh Engkau. Oh, aku makan Engkau, aku hidup oleh Engkau. Saya lakukan itu sampai sepuasnya. Ini baru makan sepuasnya. Ya. Nah, katakanlah saya sudah selesai doa bacakan, saya rasa saya sudah puas, saya sudah selesai mendoa bacakan firman itu. Lalu saya ke Alkitab versi Pemulihan melihat catatan kakinya. Yohanes 6 ayat 57. Ada catatan kaki dari kata makan. Siapa yang memakan aku? Nah, ada catatan kaki dari kata memakan di situ. Saya klik di situ. Nah, catatan kakinya seperti ini bunyinya. Makan ialah menerima makanan ke dalam kita dan secara organik tercerna ke dalam tubuh kita. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi seringkali yang saya pahami bisa tersampaikan ketika saya menyampaikan firman. Makanan ialah menerima makanan ke dalam kita dan secara organik tercerna ke dalam tubuh kita. Jadi makan Tuhan Yesus berarti menerima Dia ke dalam kita agar terserap secara hayat oleh manusia baru yang dilahirkan kembali. Kemudian kita hidup berdasarkan Tuhan yang kita terima. Demikianlah Sang Bangkit ini hidup di dalam kita. Nah, saya bisa doa bacakan lagi catatan kakinya ini saudara. Ya. Oh Tuhan, ya Tuhan Yesus, aku paham sekarang Tuhan, makan adalah menerima Engkau ke dalam aku Tuhan. Ya Tuhan, secara organik Tuhan, Engkau tercerna ke dalam aku Tuhan. Engkau tercerna ke dalam aku Tuhan. Ya Tuhan, aku mencerna Engkau Tuhan. Aku mencerna Engkau Tuhan. Terserap secara hayat. Aku mencerna Engkau Tuhan. Aku menyerap Engkau Tuhan. Biar Engkau terserap secara hayat Tuhan di dalam rohku Tuhan. Oh, aku menyerap Engkau Tuhan. Aku menyerap Engkau sebagai hayatku Tuhan. Aku menyerap Engkau sebagai hayatku Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Sang Bangkit yang hidup di dalamku. Aku hidup oleh Engkau Tuhan. Aku hidup oleh Engkau Tuhan. Amin. Kira-kira seperti itu contohnya. Oke?
Ya, berarti satu ayat saja kalau kita doa bacakan bisa cukup lama waktunya. Ya, jadi saudara perlu makan itu perlu kunyah pelan-pelan saudara. Jangan langsung telan. Kalau langsung telan nanti rusak pencernaan saudara. Makan itu perlu dikunyah pelan-pelan. Haleluya. Bisa katakan amin enggak? Oke. Itu kira-kira apa yang saya lakukan setiap hari dalam doa baca ya. Kayak gitu. Saya harap itu bisa menolong saudara untuk melakukan doa baca dengan benar, dengan tepat, untuk menyerap Tuhan. Ya, doa baca adalah gabungan menyuruh nama Tuhan dengan membaca firman. Kayak gitu kira-kira. Ya. Lalu saudara, saya mau tegaskan, menyeru nama Tuhan, doa baca, tujuannya untuk menyerap Tuhan sebagai hayat. Tujuannya bukan untuk dapat solusi, tujuan utamanya. Karena banyak orang menyuruh nama Tuhan tujuannya supaya dia terbebas dari ini, terbebas dari itu. Tujuan utama menyuruh nama Tuhan adalah kita menyerap Dia ke dalam kita. Nah, ketika kita menyerap Dia ke dalam kita, maka Dia menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah jalan keluarnya. Bukan kita menyuruh nama Tuhan supaya kita dibebaskan dari kesesakan. Kita menyuruh nama Tuhan untuk makan Tuhan, untuk minum Tuhan. Ketika kita menyerap Dia ke dalam kita, maka Tuhan di dalam kita menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ku perlu kesabaran, Dia jadi kesabaran. Yesus menjadi segala yang ku perlu. Tadi kan kita nyanyi itu kan. Begitu caranya. Bukan kita menyuruh nama Tuhan supaya kita sabar. Kita menyuruh nama Tuhan supaya Dia kita serap ke dalam kita, tercerna ke dalam kita, ya, sehingga kita hidup oleh Dia. Jadi kita tidak sabar karena kesabaran kita sabar karena Dia yang sabar ada di dalam kita, memanifestasikan kesabarannya lewat hidup kita. Itu cara kerjanya saudara. Ya, saya harap semua paham dan bisa menolong saudara untuk menyuruh nama Tuhan, untuk doa baca firman Tuhan dengan benar, dengan tepat. Karena kalau saudara makan dengan tepat, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Gitu kira-kira. Oke, silakan lanjutkan. Yang lain. Loadingnya bisa lebih cepat nggak saudara? Wahyu mau ngomong? Silakan. Tolong mic-nya, Budi tolong mic-nya. Puji Tuhan, silakan. Dulu menurut saya menyembah aja udah cukup. Apa? Dulu menurut saya menyembah aja udah cukup. Oh. Jadi nggak usah makan. Dan setelah menyembah, nggak nyampe Senin udah bolong. Jadi sekarang saya makan. Nah, saya dapat terang lagi sesudah saya makan, saya harus percaya. Amin. Karena apa yang saya makan, yang saya masukkan, yang saya kunyah, kalau saya nggak percaya, itu nggak menjadi apa yang di dalam roh saya gitu. Jadi waktu saya makan, saya percaya bahwa hayat Kristus berproses di dalam saya. Amin. Nah, jadi begitu yang sering saya lakukan sehingga roh saya itu atau hayat saya bertumbuh. Amin. Iya. Tadi Wahyu berkata ketika saya makan saya harus percaya setelah itu. Tadi saya berkata percaya adalah makan dan makan adalah percaya. Jadi kalau saudara makan tapi tidak percaya, artinya saudara belum makan.
Karena makan adalah percaya, percaya adalah makan. Betul nggak saudara? Saya mesti berdiri kayaknya. Ketika saudara menyeru nama Tuhan, saudara harus menyeru nama Tuhan dengan percaya. Karena percaya adalah makan dan makan adalah percaya. Kenapa banyak orang, aku menyuruh nama Tuhan kok kayaknya nggak ada efek? Karena engkau menyuruh nama Tuhan tanpa percaya. Kalau saya setiap kali menyuruh nama Tuhan, pasti efek buat saya. Karena saya menyeru dengan percaya. Doa baca sama. Saudara harus percaya. Karena makan adalah percaya dan percaya adalah makan. Jangan makan tanpa percaya dan jangan percaya tanpa makan. Percaya adalah makan, makan adalah percaya. Orang percaya pasti makan. Dan orang makan pasti percaya. Ini saudara ngikutin nggak? Orang percaya pasti makan dia. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara akan mau makan dia. Dan kalau saudara makan dia, saudara pasti percaya dia. Nggak mungkin orang percaya nggak makan dan orang makan nggak percaya. Kalau saudara kurang makan, itu menunjukkan saudara pasti kurang percaya. Ayo, taruhan sama saya, nggak boleh ya? Ya udah nggak jadi. Taruhan sama saya, saudara yang kurang makan pasti kurang percaya. Ya, itu pasti. Dan yang kurang makan pasti kurang percaya. Orang nggak percaya, nggak mau makan. Orang nggak makan, pasti nggak percaya. Gitu aja. Prinsipnya sederhana. Ya. Jadi saya tahu saudara ini percaya atau tidak dari saudara makan atau tidak. Bagaimana saudara makan? Kalau waktu makan menikmati nggak? Kalau menikmati, wah ini orang percaya. Saudara makan di depan saya, makannya ogah-ogahan. Ya udah ketahuan. Ini bukan orang percaya, gitu. Oke ya, jelas ya? Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya. Habis ini langsung ya, jangan nunggu-nungguan. Tes. Saya mendapati memang ada perbedaan antara makan dan percaya itu, dan ada perbedaan dampak orang yang makan tanpa percaya juga ya. Dia mendoa bacakan firman tapi nggak percaya. Jadinya kok nggak rasa gimana-gimana, tidak ada dampak yang dirasakan. Ya. Tadi seperti yang disampaikan, ada yang menyuruhkan nama Tuhan, kok nggak ada dampak. Di sisi yang lain, ada yang menyuruhkan nama Tuhan sangat berdampak. Itu memang ada kaitannya banget sama percaya waktu makan gitu ya. Terus ada kaitan juga sama makannya itu buru-buru sama menikmati. Makan sebentar atau makan lama ternyata beda hasilnya juga. Saya pernah cobain sih makan buru-buru. Ternyata beda sekali ketika saya makan gak buru-buru dan saya menyediakan waktu yang panjang untuk makan. Ternyata beda, hasilnya beda. Mungkin yang makan buru-buru berpikir, nggak tahu benar nggak sih, ada manfaatnya nggak sih? Cobalah asal makan aja dah gitu ya, asal mendoa bacakan firman. Mungkin itu adalah saat-saat makan yang nggak percaya kayaknya tuh. Ya udah seadanya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita makan dengan percaya lalu memberikan waktu khusus untuk makan, menikmati, ada bedanya. Saya rasa sih beda gitu. Ya. Bedanya kenyang dan hidup itu dan kuat gitu ya. Ya. Saudara pernah nggak lihat orang makan, makannya nafsu banget. Terus saudara bilang gini, lihat dia makan rasanya kenyang ya gitu. Pernah nggak? Kenapa? Ini orang makannya nikmat banget gitu loh. Jadi ngelihat dia makan, kita kayak ikut makan. Makanya kenyang rasanya gitu. Semua ngalami kan? Maksudnya secara jasmani kan?
Secara rohani sama. Tadi waktu saya kasih contoh doa baca firman, saya makan, menikmati. Saudara menikmati enggak? Nah, karena makannya nikmat. Jadi orang lain juga bisa menikmati kalau lihat kita makan. Ya, kalau kita makannya ogah-ogahan, saudara aja nggak nikmat, gimana orang lain yang lihat? Gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya. Oke, yang lain? Oke, mau tambahin, oke. Mic-nya yang dari Wahyu tadi mana? Tolong kasih bagus. Sik. Makan itu, makan sendiri sama makan bareng ada bedanya juga. Ya, Makan bareng lebih enak, lebih nikmat pada prakteknya. ya, Buat kita yang waktu makan sendiri kurang menikmati, mungkin perlu kita makan bareng, ajak teman-teman lain makan bareng, supaya nafsu makannya bisa lebih terbangun seperti itu. Karena secara fisik pun, secara jasmani pun, makan bareng-bareng sama makan sendiri ternyata enakan makan bareng, katanya begitu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mengalami kesulitan makan waktu kita sendiri, ada baiknya kita ajak saudara-saudara kita untuk makan bareng beberapa saat supaya kebiasaan makan itu terbangun lalu bisa dilanjutkan. Gitu. Apalagi kalau makannya dibayarin. Nah, makanya ya ini saya punya salah satu kerinduan nih. Ya sebetulnya saya punya kerinduan, punya keinginan untuk sekali mau bikin retreat begitu saudara. Maksudnya retreat di mana ayo kita makan bareng gitu. Iya, tapi ini bukan militer ya saudara. Ya, saya punya keinginan sudah lama sebetulnya, cuma rasanya belum nggak tahu kapan akan terlaksana, tapi mungkin satu kali akan kita laksanakan ya. Dimana saya mau traktir saudara makan, kira-kira seperti itu. Secara rohani ya, secara jasmani bukan saya. Kalau yang secara jasmani orang lain aja. Itu fungsinya yang lain. Ya, saya mau traktir makan secara rohani sebetulnya gitu loh. Ya, cuma ya mungkin nanti. Ya, tapi saya rasa itu baik juga sih. Nanti kita lihat ada yang kepengen nggak ditraktir secara rohani gitu ya. Oke, silakan Bagus. Tes. Ya, sudah. Ya. Begini, saya melihat kehidupan ini dari makan ini aja ya. Saya melihat kehidupan ini adalah gambaran, bayangan, dan Kristus adalah realitas. Selama ini kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah dibawa kepada realitas. Jadi gambarannya ya, kalau dulu kita sebagai orang Kristen kan seperti yang Wahyu katakan ya, jadi dibawa menyembah, dibawa ke sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran kita sehari-hari, kita kan perlu makan. Semuanya ada proses untuk hidup gitu ya, untuk bertahan hidup, survive itu kan kita mesti makan. Ya. Nah itu sebenarnya semuanya adalah gambaran dalam dunia roh, karena semuanya dalam alam roh, dalam Kristus itu adalah yang realitas, yang nyata adalah Kristus itu. Amin. Kita hidup dalam roh itu adalah yang nyata sebenarnya. Amin. Dan gambarannya adalah kita sehari-hari. Nah, saya dapati dulu banyak hal yang memang janggal ya. Saat seperti yang Wahyu tadi, hidup menyembah aja cukup gitu loh. Tapi kalau ditarik ke dalam kehidupan sehari-hari, kita memang bisa hidup cuman menyembah tanpa makan. Ya, istilahnya kalau secara logis seperti itu. Saya dapati kehidupan kekristenan banyak yang nggak logis, ya kan? Dulu kan seperti kita mendengar firman Tuhan, udah telan aja. Tapi sebenarnya bukan masalah nelannya, tapi meresap Kristus itu. Nah, yang tadi Dad bilang makan adalah menyerap Kristus. Nah, menyerap Kristusnya itu prosesnya nggak ada. Justru saya sepanjang setahun ini saya merasakan satu proses. Amen. Nah, perjalanan rohani adalah sebuah proses. Bukan kalau dulu kan perjalanan rohani kan kita
oh kita ngalamin perjalanan rohani keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, terus ke padang gurun, terus ke tanah perjanjian adalah perjalanan rohani. Tapi prosesnya nggak kayak gitu. Kalau dulu kan kita prosesnya adalah jatuh bangun, oh kita masih sakit-sakitan, kita masih ini, masih belum diberkati, kita belum mengalami terobosan. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Justru kita dibawa pada proses secara rohani yang benar, yaitu makan. Amin. Nah, justru itu adalah hal yang dasar yang selama ini saya merasa bahwa kita banyak diselewengkan oleh pengajaran, tetapi sekarang ini justru kita dibawa kepada proses yang benar. Proses yang tadi kan makan, terus ada hal yang Tuhan kerjakan secara organik dalam tubuh kita, yaitu menyerap Kristus dan Tuhan yang bekerja. Nah itu saya baru secara logis juga saya bisa terima itu. Dan itu justru yang bisa memberkati kita tiap hari. Dan tiap hari itu adalah makan. Amin. Kembali lagi ke situ, ke makan lagi, tiap hari harus kita jagai dengan cara makan yang tadi contohkan. Saya merasakan ya memang kerohanian saya, istri saya, dan mungkin semua jemaat ini, kita lihat bedanya dengan dulu. Kalau sekarang pasti kita akan merasakan, ini pengalaman saya, pemeliharaan. Kayak ada pemeliharaan. Karena apa? Karena makanan itu. Amin. Ya, saya bandingkan dengan dulu, saya tidak pernah makan. Saya cuma dapat asupan tiap minggu aja. Tapi setiap harinya saya nggak makan. Ya. Saya dapati satu titik saya lelah. Ya. Saya kayak udah kayak kehabisan tenaga, udah nggak berdaya gitu loh. Kayak orang cuma terima makanan sekali, habis itu tiap harinya nggak makan. Ya. Gitu, kayak udah menyembah Tuhan aja istilahnya kan begitu kan. Tidak dibawa kepada yang realitasnya. Cuman dibawa cuman kepada konsep-konsep aja, tapi nggak dibawa kepada proses yang sebenarnya. Nah, saya dapati memang kehidupan kekristenan yang sekarang ini lebih, kalau saya pribadi lebih real, lebih nyata, dibawa kepada realitas Kristus yang sebenarnya. Amen. Ya, yang saya dapat itu dari apa yang Dad sampaikan tentang makan. Dan itu memang benar-benar saya rasakan tiap hari, karena itulah sumber kehidupan kita. Amin. Dari situlah kita bisa hidup. Ya, bagi jemaat yang belum makan, ya coba ini sesuatu yang sangat penting. Amin. Karena makan itu adalah sumber kita hidup. Itu aja. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Makan seminggu sekali nggak cukup ya saudara. Bahkan makan setiap hari sehari sekali juga nggak cukup. Secara jasmani seorang makan 3 kali sehari. Itu pun ada yang melebihi itu. Ada yang 4 kali sehari, ada yang 5 kali sehari. Belum ngemilnya. Ya, belum ngemil-ngemilnya tuh. Setiap kali nongkrong ngemil kan gitu. Ya, jadi nggak cukup. Makan harus setiap hari dan 3 kali sehari, kira-kira seperti itu. Ana mau ngomong ya? Oh iya, udah kalau Ana mau ngomong saya berarti. Oke, saya kira Doni mau ngomong juga, mau minum ternyata. Oke, sebenarnya kan kalau untuk masalah makan itu kan udah dari kapan tahu gitu ya. Tapi memang pada akhirnya makan itu hal yang paling terpenting. Saya waktu pas awal-awal masih nggak percaya, masa sih kalau cuman buat makan doang kita bisa menikmati Tuhan, how come, bagaimana gitu. Sampai pada akhirnya dengan tadi Ko Bagus bilang, itu kan proses perjalanan rohani kita memang beda-beda gitu. Tapi ketika di satu titik ketika kita sudah capek dan pada akhirnya kita percaya, kita makan, kita menikmati Tuhan, itu sesuatu harta dan bisa dibilang harta karun penemuan yang kalau sebentar. Geo itu nguing-nguing, tolong mungkin gennya dikecilin, volumenya aja digedein. Ya. Ya, kalau misalnya kita udah ketemu harta karun yang kayaknya nggak enak nih. Volumenya, diangkat volumenya.
Nah, itu mic-nya bagus kok. Ya. Jadi kayak ketika kita makan, kan kalau misalnya kita makan itu kan tadi yang tadi Ko Andre jelasin, Ko Bagus jelasin gitu kan, itu kan makan itu sebenarnya nggak susah ya, gampang banget gitu. Apalagi setiap kita lapar, tadi Dad bilang ngemil, makan 3 hari itu pokok, ngemilnya belum. Kadang ngemilnya itu yang kadang bisa tiap jam gitu kan. Ya kan? Nah, maksudnya padahal tadi kan Dad juga udah bilang ketika kita menyerukan nama Tuhan itu seperti kita makan, tapi ketika kita menyerukan nama Tuhan kita nggak percaya itu sama aja bohong kayak gitu. Tapi ketika kita sudah di satu titik kayak gini loh, kalau yang saya rasain adalah ketika saya masih nggak terlalu aware dengan makan, dengan menyerukan nama Tuhan, Tuhan masih terus berproses iya di dalam diri saya. Sampai di satu titik Tuhan bawa saya seperti ini. Ayo, kamu mau sampai kapan kayak begini? Itu sampai akhirnya saya bisa Tuhan bawa, puji Tuhan, Tuhan bawa saya di mana saya dapat menikmati Tuhan seperti saya menemukan harta karun yang berharga. Amin. Kita kalau menemukan harta karun yang berharga, kan kita nggak akan bisa sembarangan bawa-bawa gitu. Kita akan simpen dia, kita akan rawat dia dengan baik, bahkan kita bisa melipat gandakan harta karun itu, bener nggak? Kayak Amen. gitu. Nah seperti itu ketika kita sudah dibawa Tuhan menikmati Tuhan, ketika kita sudah seperti buku yang saya baca, ketika kita bisa menjamah Tuhan, itu dengan menjamah dia dengan kenikmatan, penyerapan, maksudnya dengan hal yang kita nggak pernah rasain sebelumnya itu seperti harta yang berharga dan itu seperti mau lagi. Bahkan saya pernah seperti ibaratnya menguji Tuhan, nggak nguji sih, maksudnya kayak ini Tuhan beneran gak sih saya berubah gitu, berubahnya dalam arti hal rohani itu yang nggak pernah mau saya lakukan. Dan tahun ini saya lakukan dan itu permanen saya bisa katakan karena sudah beberapa bulan gitu kan, sudah beberapa bulan. Contoh kecilnya ketika saya baca buku rohani, itu yang benar-benar membuat saya gitu loh. Kalau Tuhan tuh bekerja, momen nih buat saya nih Komik. Kalau ya kan, kalau jadi tuh saya pernah kayak ngetes ini sebenarnya pas lagi FOMO-nya baca buku rohani di gereja kita nih lagi FOMO doang nih buat saya, atau memang itu ada dari dalam gitu, dari dalam. Karena saya pernah mengalami hal, kalau saya pernah mendapat terang dari Tuhan, kalau perubahan itu dari dalam, ngelawannya saya, semalesnya saya, itu akan tetap ada kalau saya pribadi ya, pengalaman saya. Amen. Nah saya seperti menguji atau ngetes Tuhan gitu. Ini FOMO yang lagi heboh baca-baca buku rohani tuh ya kan. Ini FOMO-nya saya apa ini lagi karena lagi soda atau beneran gitu. Sampai pada ada satu titik saya nggak baca buku rohani itu 2 minggu ya, hampir 2 minggu saya nggak baca. Padahal tuh buku ada di depan mata saya di rumah, saya bawa ke kantor, saya bawa lagi pulang ke rumah gitu kan. Tapi itu masih ada dan itu kepengen terus loh. Kayak orang olahraga nagih, nah itu nagih. Dan saya juga nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Dan ketika saya diterangi sama Tuhan, oh ternyata ketika saya menikmati Tuhan, hal-hal yang dulu mungkin saya pikir ya nonton Korea sama baca buku rohani, saya akan milih nonton Korea lah gitu ya kan. Tapi sekarang saya bisa menutup drama Korea itu dengan membaca buku rohani. Dan tanpa saya sadari itu membuat saya semakin, oh ternyata menikmati Tuhan tuh gitu loh. Seperti itu, dan kadang susah untuk menjelaskan gitu. Jadi karena memang ketika kita menikmati Tuhan dengan yang dengan yang benar-benar kita siapin waktu tuh beda dengan buru-buru. Saya juga pernah ngerasain yang buru-buru, yang penting makan dulu deh gitu ya kan. Yang penting makan dulu hari ini cukup udah gitu. Tapi memang jasmani kita kalau kita makan buru-buru pun nggak akan ada efeknya buat badan kita gitu. Ketika kita makan walaupun sedikit tapi itu bergizi, nah itu kan ada dampaknya kayak gitu. Dan emang kalau menikmati Tuhan tuh jangan buru-buru deh, nggak enak. Yang enak tuh menikmati dia tuh dengan benar-benar menikmati dia tuh dengan waktu yang memang kita siapkan seperti itu. Ya.
Makan buru-buru sih tetap ada efeknya, hanya tidak maksimal ya saudara ya. Dibandingkan tidak makan ya memang mending makan buru-buru. Kalau dibandingkan dengan tidak makan. Kalau dibandingkan dengan makan tidak buru-buru ya lebih baik makan tidak buru-buru. Ya Yolis ya silakan. Ya, kalau mengenai makan, saya pernah alami kayak gini. Kita makan kan pakai mulut ya, kalau secara jasmani nih. Tapi saat kita makan ada sesuatu hal yang nggak enak, entah itu sariawan atau sakit tenggorokan. Jadi makannya kayak kurang nikmat atau kayak ada nggak enak gitu. Sebenarnya makanannya enak gitu, makan enak, tapi ada hal yang terganggu di dalam mulut saya yang membuat makanan itu rasanya jadi nggak enak buat saya. Nah, dalam hal rohani kayak gitu juga yang saya alami saat saya makan. Sebenarnya bukan firman yang salah, sayanya gitu, di dalam sayanya ada hal yang mengganggu sehingga saya kurang menikmati itu makanan tuh firman. Jadi hal yang saya lakukan, saya itu melakukan pemberesan sama Tuhan. Terus saya terbuka dulu sama Tuhan. Saya bilang ya apapun lah yang saya rasa ya, entahkah itu karena terganggu karena hal kebutuhan kah atau hal-hal luaran, sehingga saya melakukan penyerahan diri. Tuhan, saya nggak peduli di luaran mau sesibuk apapun, mau serumit apapun, Tuhan saya menyerahkan semua pikiran saya nih kepada Tuhan. Tuhan saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang saya hanya mau menikmati Tuhan dulu. Saya hanya mau antara saya sama Tuhan. Setelah saya melakukan pemberesan itu jauh kayak ada diobati dulu gitu sariawannya, tenggorokannya. Nah saya mulai bisa makan dengan nikmat lagi, mulai makan dengan nafsu lagi. Jadi bukan karena firmannya ya, karena ada sesuatu hal yang di dalam saya itu. Jadi saya pemberesan dulu di dalam, saya lakukan istilah terbukalah sama Tuhan ya, kapan lagi gitu kan. Kalau sama Tuhan ngapain juga ditutup-tutupi, nggak dikasih tahu juga, istilahnya Tuhan tahu. Cuma kan kita perlu mengaku. Jadi itulah yang saya lakukan. Nah baru saya mulai makan dengan normal lagi. Itu sih. Jadi saya teringat juga pernah saya baca. Jadi kalau angin puyuh itu, angin ribut itu kan bergulung-gulung. Di luaran itu sangat kencang, sangat sibuk gitulah. Tapi di titik inti angin puyuh itu sebenarnya tenang gitu. Ya saya sih belum pernah masuk gitu ya, jangan sampai. Cuma yang saya baca begitu. Jadi di putaran angin puyuh itu di titik pusat intinya itu tenang. Nah, itu ibarat di dalam roh. Jadi di dalam roh itu kita kalau dapat klik sama Tuhan di dalam roh itu tenangnya luar biasa. Kayak benar-benar tenang, plong, bebas, menang, apapun lah itu yang saya rasa. Ya, amin. Ya, ini satu tambahan lagi saudara. Jadi Kristus itu makanan kita, dan Kristus itu makanan yang enak, terenak di dunia. Ya. Jadi artinya kalau saudara makan tapi tidak menikmati, tidak bisa menikmati, tidak merasa enak, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saudara. Sariawan rohani. Ya. Jadi perlu dibereskan dulu. Betul kata Yulis tadi, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak beres yang perlu dibereskan, ya. Dibereskan dulu. Misalnya, pikiran kita lagi sibuk mikirin masalah, mikirin apa, artinya pikiran kita ini tidak ditaruh di dalam roh, tapi di dalam daging. Pikirannya perlu dipalingkan ke dalam roh dulu, misalnya kayak gitu. Ketika pikiran sudah di dalam roh, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi yang di dalam kita. Maka kita bisa makan dengan baik, kita bisa menikmati, ya. Makanya semakin saudara hidup di dalam roh, semakin saudara setiap saat makan itu bisa menikmati. Ya. Kalau masih keluar masuk ya kadang menikmati, kadang enggak gitu ya. Jadi pada dasarnya, pada intinya seharusnya saudara bisa menikmati makanan itu, karena makanan itu adalah makanan yang ternikmat di dunia memang. Kristus adalah makanan yang paling nikmat di dunia dan makanan yang sejati. Yang lain cuma bayangan. Jadi yang sebetulnya yang bisa mengenyangkan kita, yang bisa membuat kita nikmat itu cuma Kristus.
makanan yang lain itu cuma bayangan, seperti itu ya. Jadi ada kalanya kalau saudara kok doa baca kok nggak bisa menikmati, kok menyuruh nama Tuhan nggak bisa menikmati. Pertama mungkin karena saudara tidak percaya, yang kedua mungkin karena ada dosa yang masih perlu diakui, seperti itu. Jadi dibereskan dulu, nanti bisa nerobos, bisa menikmati, gitu kira-kira ya. Silakan Pak Ardiles. Tes. Ya, terima kasih. Kalau untuk saya sependapat dengan apa ya, Babi Abi bukan Babi ya, dapat dengan Pak Sony ya dan juga brother semuanya. Untuk makan kita harus percaya. Amin. Percaya kita harus makan. Itu saya absolusi sangat percaya. Dan untuk makan pun kita harus bisa menikmati. Ketika kita menikmati, orang melihat juga, orang yang melihat kita menikmati tentu akan turut menikmati juga. Amin. Yang saya alami adalah suatu contoh bagaimana ketika kita benar-benar menikmati, itu dampaknya akan luar biasa terhadap orang sekitar kita. Contoh pertamanya adalah ketika istri saya itu ada pelayanan di puncak dari gereja, dia ngalamin serangan jantung dan saya diminta untuk jemput dia. Yang telepon adalah temannya. Saya sampaikan seperti ini ke istri bahwa roh yang ada di dalam diri mama jauh lebih besar daripada pikiran yang dirasakan, sakit yang dirasakan. Amin. Roh Kristus yang akan bekerja memperbaiki itu semua. Terima hayat Kristus. Dia sudah terima. Ketika saya sampai perjalanan, saya berhenti isi bensin, dia sampaikan, nggak usah datang. Opi sudah baikan. Karena dia bilang pada saat itu adalah, dia sudah merasakan jantung seperti yang diperas, keringet dingin, gede-gede sebesar jagung, dan dia tidak mampu untuk berdiri. Ketika udah sampaikan seperti itu, ya puji Tuhan, langsung bekerja pada saat itu juga, istri bisa langsung mengikuti sampai 2 hari di sana. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ibu mertua kena serangan jantung lagi. Kena serangan jantung, istri sampaikan begini, ya ampun, kenapa ya ke orang yang saya sayangi, 2 orang tua yang saya sayangi, mama dia sama mertuanya dia, mama saya, mengalami sakit gitu kan, satu kanker, satu lagi jantung. Saya bilang seperti ini bahwa jangan ada rasa khawatir. Roh Tuhan itu bekerja sama seperti bagaimana bekerja kepada mama saya yang mengalami sakit kanker. Semua itu dibuat, semua itu secara roh dilancarkan, baik dari prosesnya maupun dari dari mama itu sendiri. Terus yang kedua lagi juga, cara ini kita harus percaya, kita tetap berserah. Kita sebagai anak hanya bisa antar jemput saja, jemput. Tapi yang penting adalah kita semua ini adalah milik Kristus. Amen. Mama milik Kristus, adik juga milik Kristus, dan juga inang milik Kristus. Semua akan diperbarui, dan puji Amen. Tuhan mereka pun menikmatinya. Amin. Jadi mau bagaimanapun juga ya tadi benar, tiap hari itu kita harus makan. Amin. Harus makan. Kalau saya ngemilnya itu saya selalu buka YouTube Pak Sony. Oh, itu cemilan ya? Itu cemilannya. Apalagi kalau penyembahan pujian. Kan Amin. lumayan durasinya sekitar 1 jam, itu kadang yang saya putar. Dan setelah itu apa yang saya rasakan adalah musik-musik konvensional seperti Hillsong, saya malah seperti jiwa saya yang disenangin, tapi bukan roh. Tapi ketika saya dengar dari penyembahan pujian itu, roh saya yang Amin. dibangkitkan lagi. Amin. Dan jujur aja bagi orang-orang yang belum pernah mengenal itu, yang tidak bisa membedakan, kalau saya putar di rumah, istri sama anak-anak
dengar, kok suaranya nggak enak banget ya. Ya, Sorry. kok suaranya nggak enak banget ya, apalagi yang penyembahan pujian itu kan, kok suaranya nggak enak. Tapi karena mereka kan melihat dari jiwanya, bukan dari rohnya. Tapi kalau dari rohnya, itu suara paling merdu banget saya. Amin. Ya, sekian, terima kasih. Paling ya tetap aja supaya, ya mohon supaya kami sekeluarga tetap penuh kelimpahan ayat Kristus. Amin. Amin. Itu maksudnya rekaman pujian penyembahan di sini ya saudara ya. Ya, nah, memang suaranya ngepas. Ngepas menuju kurang sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita membangun roh, bukan membangkitkan jiwa. Amin. Silakan, terima kasih Pak Ardiles. Silakan yang lain. Ini kesaksian yang jujur. Rekaman yang waktu ibu-ibu berbaju merah didengerin juga. Oke, silakan lanjut yang lain. Ya, mana mic-nya? Tolong Bu, tolong mic-nya. Ini Mel ya. Lagu There Is No Higher Calling itu sih sebenarnya itulah lagu untuk ini ya apa, untuk membawa dulu, untuk membawa ke penyembahan. Jadi pada saat kalau nyembah Tuhan pakai lagu itu benar-benar kayaknya enak sih kalau dulu ya. Jadi saya merasakan seperti itu. Nah, tapi pada saat saya merenungkan sekarang ini, dulu saat kita mau saya mau menyembah Tuhan, sepertinya kalau untuk berkontak roh dengan Tuhan itu kayaknya nggak bisa langsung gitu. Kayaknya mesti melalui kayak tahapan begini dulu, begitu dulu. Nah, tapi kalau sekarang ini, jadi tadi kan kita makan ya. Tapi kalau misalkan kita makan Tuhan, makan dan minum Tuhan. Tapi yang saya dapati sekarang pada saat kita makan dan minum Tuhan, terus kita langsung menyembah Tuhan, itu beda sekali sih sama yang dulu. Waktu ya saya itu langsung menyembah Tuhan. Nah, kalau sekarang ini saat kita saya sudah makan dan minum, terus nyembah Tuhan, itu langsung kayaknya berkontaknya benar-benar dengan roh. Amin. Nah, jadi saya menyadarinya gini, rupanya kalau dulu itu, jadi saya merasa ya pada saat saya menyembah Tuhan itu, jadi yang dipuaskan itu jiwa. Iya. Iya, jadi saya, iya benar ya, jiwa ya. Karena kalau roh itu kan pasti, kalau kita menyembah roh, itu pasti ada perubahannya ini ya, pasti kita melihat gitu perubahannya signifikan. Tapi ya saya merenungkannya seperti itu sih, apalagi tadi ya, di ini lagunya itu disebut, oh ya itu makan lagu yang dulu suka di ini untuk dibawakan gitu. Ya sekarang saya sih merasakannya seperti itu, jadi ya perbedaannya ya kita tetap menyembah Tuhan, tapi pada saat kita sudah menikmati Tuhan, penyembahannya itu beda. Gitu. Ya itu aja sih. Ya. Sebetulnya penyembahan adalah salah satu cara makan juga sebetulnya. Ya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi yang mau lanjut? Kalau tidak kita masuk ke perjamuan kudus. Sudah terima semua roti dan anggur ini? Yuk kita berdiri sama-sama. Saya mau hari ini kita merayakan perjamuan Tuhan ini dengan menyadari Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi hari ini kita menikmati perjamuan Tuhan dengan sebuah konsep, kita mau makan dia. Kita mau menyerap dia sehingga secara organik dia berbaur di dalam kita, ya,
sehingga kita bisa hidup oleh Dia. Amin ya saudara ya. Kita mau hidup oleh Dia. Kita tidak mau hidup oleh diri kita sendiri lagi. Kita tidak mau hidup dari diri kita sendiri lagi. Kita mau hidup oleh Dia. Inilah maksudnya kita berhenti dari semua usaha kita. Kita berhenti dari semua pekerjaan kita. Sehingga kita hanya melakukan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Amin saudara. Karena sepanjang di dunia ini kita semua adalah orang utusan Allah. Ya, kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari sorga, kita diutus ke dunia untuk menggarami dunia. Bukan untuk bergumul dengan dunia, bukan untuk bergumul sama seperti dunia. Kita orang yang berbeda, amin saudara. Jadi hari ini ayo kita makan roti ini dan minum cawan ini yang adalah tubuh dan darah Tuhan yang bisa dimakan dan diminum. Ya, ini fisiknya, tapi secara roh kita makan tubuh Kristus, kita makan hayat Kristus ke dalam kita serap ke dalam roh kita, memberi makan kita sehingga kita bisa hidup oleh Dia. Amin, saudara-saudara. Ya, rotinya sudah disiapkan. Saya mau kita nyanyikan lagu itu dulu. Tuhan, Engkaulah biji gandum, jatuh ke tanah dan mati, supaya menghasilkan banyak biji gandum yang lainnya. Sebelum dia mati, dia cuma satu biji gandum. Tapi setelah dia jatuh ke tanah dan mati, dia menghasilkan banyak biji gandum yang lainnya, banyak anak-anak Allah yang lainnya. Setelah dia bangkit, dia menyalurkan hayat ilahi ke dalam kita, sehingga kita bisa menjadi biji gandum yang lainnya, yang akhirnya dijadikan satu dengan Dia, menjadi satu tubuh di dalam Dia, yang diaduk rata menjadi roti, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Amin saudara-saudara. Tuhan, 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 Engkaulah biji gandum, jatuh ke tanah dan mati, untuk menghasilkan banyak biji gandum yang diaduk rata menjadi roti. Jadikan kami tubuh-Mu, kepenuhan-Mu yang penuhi segala sesuatu. Jadikan kami ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh kemuliaan-Mu. Pada malam itu Yesus mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Perhatikan, Tuhan berkata, setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Jadi bagaimana kita mengingat Tuhan dengan cara memakannya? Mari saudara, semua anggota tubuh Kristus, kita makan bersama-sama karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Dia. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami menyerap Engkau Tuhan, kami makan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah makanan kami Tuhan. Amin, haleluya. Siapkan cawan anggur ini, bait yang kedua. Tuhan,
Kau curahkan darahmu untuk menebus dosaku. Cawa murka Allah yang untuk kami kini telah menjadi cawan berkat-Mu. Amin. Jadikan kami tubuh-Mu, kepenuhan-Mu yang penuhi segala sesuatu. Jadikan kami ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Mari kita minum cawan berkat ini bersama-sama saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bait yang ketiga kita nyanyikan. Tuhan, Kau salurkan hayat-Mu untuk lahirkan gereja-Mu sebagai realitas kerajaan-Mu, menyatakan kerajaan-Mu di bumi. Semua katakan, jadikan kami tubuh-Mu, kepenuhan-Mu yang penuhi segala sesuatu. amin. Jadikan kami Ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh kemuliaan. lagi katakan, jadikan kami tubuh-Mu, kepenuhan-Mu yang penuhi segala sesuatu. Jadikan ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh kemuliaan. Jadikan tubuh-Mu, amin Tuhan. Kepenuhan-Mu yang penuhi Oh haleluya. sesuatu. Jadikan kami ekspresi-Mu, ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh kemuliaan. sekali lagi sama-sama semuanya. Amin. Tubuh-Mu, Kepenuhan-Mu yang penuhi segala sesuatu. Jadikan kami ekspresi-Mu yang menyatakan seluruh
Amin. Tuhan, ini doa kami bersama. Jadikan kami tubuh Tuhan. Jadikan kami kepenuhan-Mu. Engkau yang memenuhi segala sesuatu. Biar menjadi kepenuhan kami Tuhan. Jadikan kami ekspresi-Mu selama kami di dunia ini Tuhan, yang menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga dunia mengenal Engkau lewat hidup kami. Oh, kami berdoa, meteraikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu. Bangkitkan kami semua menjadi orang-orang yang makan minum Tuhan setiap hari, sehingga kami menyerap Tuhan setiap hari, melimpah dengan Tuhan setiap hari, sehingga kami bisa menikmati hari perhentian Tuhan dalam hidup kami, di mana kami berhenti dari semua pekerjaan kami sendiri, dan kami menikmati Tuhan dan hanya mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah kami semua. Tuhan, ada jemaat-Mu yang sakit, Kau sembuhkan dengan sempurna Tuhan, dengan kuasa ilahi-Mu yang ajaib Tuhan. Mereka yang sedang ada kebutuhan, biar Tuhan menjadi semua yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kasih karunia Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi kami. Engkaulah pelindung kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya.